warna merah. Pak Wandi. Ya, sudah Pak Haji. Menjadikan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarnya. Itu pertanyaan berbobot nilai 4 itu selalu mengajukan Yang pemulai lagi di luar. berasal Ya dari dulu kan di luar lagi dulu. untuk memberdayakan kursi. Pak Wandi sudah bisa mulai. Mulai itu tadi. Ya. Mendorong ide dan Tutup bentar. berbagi pengalaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai Maki. Siapa dulu? Kita dulu. Kita mau tarik coach ke? Dulu. Iya. Jadi 14.27 mulai pukul 15 insya Allah selesai Maki. 2 kasus nih tuh dek. Iya, 2 kasus nih, tak 15 menit tak. Oh, tak 15 menit tak. Iya. Oh. Kukira saya tak 15 menit satu kolom. Oh. Saya juga baru tahu. Iya dan di situ 15 menit per CGP. Ada Mami, sebentar. Profisasi Mami. Kasusku dulu. Iya. Oke. Kasus pertama, tema meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas. Saya sebagai coach, Ibu Linda sebagai coach. Mungkin bisa dimulai. Bagaimana, siap lagi? Iya. Oke, insya Allah. Mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Wandi. Alhamdulillah baik. Pak Wandi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Bu Linda, hari ini kita akan membahas apa ya? Apa ada sesuatu yang ingin Ibu capai atau diskusikan dalam sesi kita kali ini? Iya Pak. Saya merasa ada masalah di kelas yang ingin saya diskusikan. Tujuan saya ingin mencari cara untuk meningkatkan kedisiplinan siswa saya dalam mengerjakan tugas tepat waktu, Pak. Baik, kayaknya menarik ini. Jadi setelah diskusi kita ini, Ibu Linda berharap menemukan solusi ya untuk membuat siswa lebih disiplin dalam mengerjakan tugas ya. Betul Pak Wandi, saya merasa metode yang saya gunakan saat ini kayaknya kurang efektif. Iya, biasa terjadi tuh. Oke Bu. Oke Bu Linda, mari kita coba eksplorasi lebih jauh lagi nih kasus tak. Kita akan mulai dengan identifikasi masalahnya lebih dalam dulu ya. Sebelumnya, apa yang Ibu Linda perhatikan tentang perilaku siswa dalam mengerjakan tugas? Saya melihat ada sekitar 5-7 siswa di kelas yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Mereka cenderung menunda-nunda dan tidak menunjukkan semangat mengerjakan tugasnya, Pak Wandi, begitu. Jadi sering terlambat ini. Iya. Terus keterlambatannya ini terjadi di semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu?
hanya apa hanya pada maksudnya Pak Wandi hanya pada beberapa mata pelajaran terutama bahasa Indonesia dan matematika Pak Wandi itu dua mata pelajaran yang itu yang terkendala itu Pak Wandi, yang bahasa Indonesia dan matematika. Iya, memang ini, umumnya ini literasi dan numerasi ini masih minim. Kayak bahasa Indonesia biasa terlalu panjang teksnya, atau ke matematika kita sibuk menghitung. Bagaimana sih? Siswa itu biasa bosan kalau tidak diselingi. Oke, baik. Menurut Bu Linda, apa penyebabnya siswa ini kurang disiplin? Apakah ada pola tertentu yang Ibu Linda temukan? Begini, saya merasa siswa kurang tertarik dengan materi yang saya ajarkan, terutama saat saya hanya menggunakan metode ceramah. Saya juga kadang mendapat mereka kurang paham konsep dasar, jadi mungkin mereka takut salah dan akhirnya menunda-nunda pembelajaran itu, Pak Wandi. Iya, menarik juga. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bahasa Indonesia itu biasa, kalau soal numerasi sama literasi biasa bosan siswa ya kalau tidak diselingi hal-hal yang menarik. Mungkin ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama, minat siswa terhadap materi. Seperti yang saya katakan tadi, literasi dan numerasi kadang-kadang itu siswa malas kalau terlalu banyak membaca, ataukah dia menghitung terlalu banyak rumus-rumusnya kalau matematika. Kemudian yang kedua, pemahaman mereka yang mungkin masih kurang. Apa Ibu setuju dengan kesimpulanku ini? Iya, benar sekali Pak Wandi. Saya juga merasa demikian. Mereka tampak bosan dan kurang memahami. Iya, begitu. Setuju sekali dengan kesimpulan yang kita berikan tadi. Oke, berarti kita sudah temukan akar masalahnya. Sekarang kita fokus pada solusinya. Saya tidak mau langsung kasih ke solusi, mungkin kita bisa ulas sedikit dulu. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Mungkin saya bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya saya akan membuatkan kegiatan kelompok atau menggunakan alat bantu visual agar materinya lebih menarik, Pak Wandi. Media-medianya itu mungkin yang lebih menarik siswa. Karena biasanya kalau media-media pembelajarannya tidak menarik, biasa anak-anak juga kurang fokus, Pak Wandi, begitu mungkin. Iya. Ya, ide bagus kayaknya tuh. Karena beberapa siswa itu berbeda-beda cara belajarnya. Mungkin ada yang lebih banyak, kalau siswa yang cenderung kinestetik itu mungkin lebih banyak bergerak. Kemudian atau ada juga beberapa siswa itu juga biasa butuh secara visual materinya, mungkin dibuat materi semacam presentasi supaya siswa juga bisa melihat, dan itu juga kalau bisa bikin materi bisa juga siswa yang butuh pendengar yang aktif masuk semua di situ materinya. Kegiatan yang lebih interaktif dapat membuat siswa lebih terlibat, itu poinnya. Kemudian, apakah ada strategi spesifik yang sudah Ibu pikirkan?
Iya, saya berpikir Pak Wandi untuk menggunakan metode permainan. Oh iya. Permainan edukatif dalam materi bahasa Indonesia seperti membuat kuis kelompok atau diskusi interaktif. Selain itu, saya juga memberi contoh soal lebih banyak untuk memudahkan mereka memahami konsep. Karena bahasa Indonesia biasanya kita bilang tadi ya literasinya. Jadi mungkin lebih ke soalnya yang banyak. Jadi memudahkan siswa untuk memahami konsep, Pak Wandi. Oh iya, iya. Bagus sekali anu teh ini. Solusi ta. Jadi untuk bahasa Indonesia, Bu Linda akan menggunakan metode permainan. Iya, bagus sekali. Daripada siswa diajak untuk membaca saja tanpa Iya. memahami, lebih baik dia diajak untuk bermain sambil belajar dan diskusi interaktif juga. Bagus juga itu. Bagaimana dengan matematika ya, Bu? Iya, kalau untuk matematika Pak Wandi, saya akan mencoba menggunakan alat bantu visual seperti diagram atau video animasi yang menjelaskan konsep-konsep sulit. Berharap ini bisa membantu siswa yang kesulitan memahami. Karena biasanya kalau matematika Pak Wandi Ya. memang mungkin di semua sekolah susah biasa pahami konsep-konsepnya itu. Jadi mungkin dengan kita mencoba menggunakan alat bantu visual seperti diagram atau video-video, mungkin anak-anak lebih tertarik lagi, Pak Wandi. Iya, langkah-langkah tersebut sangat baik, Bu. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa metode baru ini efektif? Ya, kayak begitu yang kayak bikin kuis, kemudian bikin video-video animasi untuk matematika. Bagaimana cara memastikan bahwa ini efektif? Saya akan melakukan evaluasi setelah setiap pembelajaran dengan meminta feedback dari siswa, juga akan melihat apakah mereka lebih disiplin dalam mengerjakan tugas setelah perubahan metode ini, Pak Wandi. Jadi melakukan evaluasi. Oh iya, iya, evaluasi ya. Itu penting itu. Evaluasi itu bisa kita bantu melihat apa yang perlu disesuaikan dan kapan kira-kira Ibu akan menerapkan perubahan ini. Kapan kira-kira mau ini perubahan metode ta? Rencananya Pak Wandi mungkin minggu depan saya akan memulai metode ini. Mungkin minggu depan Pak Wandi. Ya baik, Bu. Kita sudah susun rencana aksinya yang jelas. Metode-metode kita sudah tahu. Bisa kita susun materi tak bagaimana, untuk bahasa Indonesia bagaimana, matematika bagaimana. Kemudian yang paling penting juga komitmen. Apa komitmen tak yang akan kita lakukan untuk memastikan perubahan ini akan berhasil nantinya? Iya, saya berkomitmen untuk menyiapkan materi yang lebih interaktif. Membuat evaluasi setelah pertemuan dan menyesuaikan metode yang diperlukan. Saya juga akan melibatkan siswa lebih banyak dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dan matematikanya, Pak Wandi. Jadi aku libatkan nih banyak siswa. Ya, iya. Mantap sekali ini, Bu. Saya yakin Ibu Linda pasti bisa melakukannya.
Ibu Linda sudah punya rencana yang matang, tujuan yang jelas. Sisa dilaksanakan minggu depan. Semangat Ibu nih. Eh, iya Pak Wandi, terima kasih Pak Wandi. Saya merasa lebih optimis setelah sesi ini. Iya, sama-sama Bu Linda. Saya juga senang bisa membantu. Semoga metode yang Ibu terapkan berhasil untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas juga tentunya. Kemudian jangan ragu untuk hubungi saya lagi jika butuh diskusi lebih lanjut, Bu. Iya Pak Wandi, terima kasih banyak atas bimbingannya karena mungkin tanpa bimbingan saya mungkin tidak bisa melakukan sebuah perubahan atau metode-metode pembelajaran yang mungkin yang biasanya cuma ceramah, sekarang saya bisa membuat sebuah metode-metode baru Pak Wandi. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama Bu, saya juga belajar dari diskusi ini tadi. Untuk Ibu, saya kasih semangat terus mencoba Bu, dan sukses untuk minggu depan. Metode ta. Terima kasih, saya kira cukup sekian diskusi coaching kita untuk kasus pertama. Saya dari Wandi mengucapkan terima kasih sama Ibu Linda atas bantuan untuk melakukan coaching ini sebagai coach saya. Kemudian mungkin di kasus 2 saya akan menjadi coach kita. Bisa dikonfirmasi kapan kita siap. Insya Allah saya siap ya. Oh iya. Jadi melanjutkan dari latihan coaching ini, Pak Wandi lagi menjadi coach, saya menjadi coach ya. Jadi siap Maki, Pak Wandi? Tunggu dulu, ada chatnya Pak Fasil. Oh. Oh, Ji. Refleksi sebentar. Sampai di pukul berapa kini? Kalau kita selesai, kalau mulai sekarang selesai di pukul 15. Oh iya. Bisa mungkin saya mulai Pak Wandi? Iya, siap. Selamat siang Pak Wandi. Bolehkah saya duduk di samping Wandi, kita bisa berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sebentar ya? Iya Bu, ya boleh, silakan Bu. Lagi yang kosong jadi samping bangku Bu. Iya, mungkin ditahu dia mungkin kenapa saya menghampiri Wandi. Sepertinya Ibu melihat Wandi hari ini tidak ceria seperti biasanya. Mungkin ada yang Ibu bisa bantu. Mohon maaf ya Bu, tidak terlalu semangat kayak ini hari bermain apalagi belajar Bu. Mohon maaf juga, malah saya jadi perhatiannya Ibu ini. Loh, maksudnya tidak apa Wandi, kan sudah menjadi kewajiban Ibu memperhatikan semua murid-murid di sekolah ini. Jadi kewajibannya Ibu termasuk Wandi sendiri, begitu. Iya Bu, di antara semua guru Bu, kita tuh yang paling perhatian sama murid-murid begini Bu.
Kalau bersedia Ki dengar cerita saya, Bu Linda, mungkin Bu Linda bisa bantu saya untuk cari solusi dari masalah saya. Eh, dengan senang hati, Wandi, saya pastinya akan membantu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Linda, saya cuma mau dapat solusi, cari solusi tentang masalahku dengan teman-temanku. Teman-teman saya perhatikan beberapa hari ini eh, kayak menjauh, tidak mau lagi berteman dengan saya. Mungkin Ibu Linda bisa bantu cari solusi begitu. Oh, begitu. Kira-kira setelah kita mengobrol, ini apa yang Wandi harapkan? Mungkin kalau sudah cerita-cerita Bu, saya harap ada solusi sehingga teman-temanku tidak mau lagi berteman dengan saya. Karena saya jujur saya merasa sendirian kalau begini semua teman-temanku di kelas. Masalahnya apa, Wandi? Coba kita ceritakan apa yang sedang Wandi rasakan. Mungkin Ibu Linda bisa membantu mencari solusi yang paling terbaik. Begini Bu, saya jelaskan lebih anu. Begini, tak diajak Bu, apalagi kalau bermain saya tidak main. Saya kayak diasingkan sama teman-teman sekelas Bu. Udah tahu juga kenapa begitu semua Bu. Apakah ini terjadi setiap hari atau tidak setiap hari? Tidak dia Bu, baru-baru ini baru dengar kayaknya emang kayak berubah minat. Udah tahu juga apa. Oh, begitu. Kira-kira kenapa bisa begitu, Wandi? Ada apa nih? Atau mungkin mereka benci Bu atau dendam kepada saya Bu. Karena saya lakukan kemarin tidak suka Kak. Alasannya memang mereka membencimu karena apa? Pasti punya alasan, Wandi. Pasti mereka punya alasan kenapa mereka membencimu. Atau memang kau tidak tahu, memang kamu tidak tahu mereka membencimu. Bu, sebenarnya sih saya tidak baik tonga sama mereka ya minggu lalu. Karena minggu lalu itu teman-teman kelasku ada yang saya ejek, kemudian saya jahili mereka Bu. Tapi kayak menyesal tonje ya karena najauh mas sekarang Bu. Jadi pada waktu itu bagaimana responnya teman-temanmu? Responnya mereka ke Wandi begitu?
waktuku saya jahili, Bu. Iya. Waktu waktu saya jahili, Bu, atau saya ejek, saya kira cuma bercanda aja, Bu. Tapi saya lihat ekspresinya teman-temanku itu kayak takut, Ki. Jadi menurut dia saja sama saya. Tapi sampai-sampai eh, saya terlalu mungkin sampai-sampai ada yang menangis karena saya ejek-ejek terus, Ki. Saya jahili mereka. Jadi ada yang sempat menangis juga kemarin, Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Seperti itu permasalahan yang kamu hadapi. Teman-teman menjauhimu karena sikapmu yang tidak baik kepada mereka. Nah, sekarang kamu Wandi sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Wandi lakukan? Apa yang Wandi akan lakukan? Upaya itu yang mau dilakukan. Mungkin ku rubah sikapku, Bu. Mungkin saya rubah sikapku, tidak jahil lagi seperti biasanya, tidak saya jajak lagi temanku gitu. Jadi hasilnya masih tetap meskipun Wandi sudah merubah sikap kepada mereka. Apakah Wandi sudah merefleksi sikap Wandi selama ini? Mungkin Wandi ingin melakukan sesuatu agar teman-teman mau berteman lagi dengan Wandi. Oh iya, Bu. Apa di atau minta maaf dulu sama mereka, Bu. Coba mungkin saat jam istirahat mungkin saya coba untuk minta maaf sama mereka dulu, Bu. Oh iya, jadi itu adalah upaya yang bagus, Nak. Niatnya juga sudah bagus, niatnya Wandi sudah bagus untuk untuk meminta maaf kepada teman-temannya. Jadi niatnya dan upayanya sudah bagus sekali, Nak Wandi. Iya, Bu. Mungkin selama ini sikap saya tidak baik sama mereka, Bu, sama teman-temanku. Cuma saya kalau ku ejeki kayak bilang bercanda puji sama mereka, tapi mungkin teman-teman nanggap apa tidak baik, jadi baru mungkin benci, tidak mau lagi berteman dengan saya. Iya, benar itu. Jadi selanjutnya apa yang Wandi akan lakukan selanjutnya? Itu tadi, Bu, mungkin ide saya rubah sikap saya selama ini, mungkin sifat mengejek itu tidak baik, yang akan saya hentikan, Bu. Terus saya juga mau minta maaf atas perlakuanku minggu lalu sama teman-temanku, apalagi yang menangis itu, mungkin saya harus minta maaf sama temanku yang menangis itu karena sampai sekarang tidak nanya Bu. Bagus sekali, itu langkah yang sudah tepat, Wandi. Jadi Ibu sangat setuju. Itu adalah langkah yang paling tepat yang kita ambil. Jadi Ibu sangat setuju. Bu, syukurlah Ibu diperhatikan. Jadi lega karena ada solusi juga. Padahal ini 2 hari pusing kenapa nih teman-temanku menjauh semua. Akhirnya ada solusi dari Ibu. Jadi setelah ini komitmen apa yang Wandi akan lakukan? Jadi setelah ini Saya pasti minta maaf, Bu.
Saya minta maaf dan saya berjanji untuk merubah sikap saya jadi lebih baik lagi. Tidak mau mengganggu dan menjahili teman-teman lagi, Bu. Iya, jadi ini sangat keren sekali, Wandi. Semoga kamu dapat menepatinya dengan baik ya, Nak. Karena sebuah niat baik itu akan menghasilkan yang baik pula. Jadi ketika Wandi sudah meniatkan hal-hal baik dan menepatinya, jadi ini adalah hal yang paling baik, Nak Wandi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah dibantu juga, Bu. Terus mungkin sebentar kalau keluar main, jam istirahat mungkin saya mau sebelum masuk jam pelajaran Ibu, sebentar saya minta waktu sebentar, Bu, untuk minta maaf sama teman-teman di kelas. Mungkin saya akan maju di depan kelas, Bu. Bisa aja, Bu. Saya maju di depan kelas untuk minta maaf sama teman-teman, Bu. Iya, sangat setuju ibunya, ibu guru juga sangat setuju bagaimana apresiasi Wandi untuk meminta maaf, untuk merubah merubah sifat yang suka mengejek temannya, suka menjahili untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, Nak Wandi. Saya sangat setuju sekali, Nak Wandi. Iya, Bu. Iya, kalau begitu Pale, sebentar saya minta waktu sebentar untuk minta maaf di depan kelas kepada teman-teman saya di kelas, Bu. Iya, jadi mungkin cukup untuk hari ini. Jadi Nak Wandi tetap melakukan ya apa yang telah Wandi niatkan dan bagaimana Wandi sebentar meminta maaf kepada teman-temannya. Semoga dimudahkan, Nak Wandi. Iya, iya. Terima kasih banyak, Bu, atas diskusi hari ini, Bu. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Semoga diskusi kita kali ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan Wandi sendiri. Terima kasih banyak juga. Iya. Mungkin refleksi lagi, Kak Di. Bagaimana, Ji? Iya, refleksi Ki. Bagaimana hasil refleksi ini tak diskusi tak? Oh iya. Apa yang telah ditemukan di dalamnya? Sudah selesai? Refleksi. Sudah? Nah, Yeah. kalau sudah, kita isi makin lembar refleksi, baru kemudian saling meminta pembalik. Bagaimana tanggapan setelah di coaching. Jadi, wajib ke Ibu Linda, bagaimana pembaliknya, bagaimana perasaannya setelah di coaching, begitu pula sebaliknya. Ya, silakan. Iya, iya. Saya dulu refleksi, Ki. Iya, kita mau dulu Pale. Kalau refleksi diriku, selama diskusi tadi, alhamdulillah tidak mengecewakan, sesuai dengan tidak sama dengan latihan. Alhamdulillah ada perkembangan dari latihan kemarin. Kemudian yang perlu ditingkatkan bagi saya, menurut saya mimik wajahku, ekspresiku mungkin masih perlu ditingkatkan dalam mendalami peran. Kemudian bagaimana tetap dalam kondisi presence atau fokus. Tadi saya sebelum kita coaching, saya tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan, itu ada rasa tenang
tersendiri bagi saya. Kemudian yang perlu diperbaiki, yang dilakukan, apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, mungkin kita masih bisa latihan lebih serius lagi ke depannya, atau kita belajar dari lebih sering-sering latihan coaching ke depannya. Kemudian saya akan meminta umpan balik dari Ibu Linda. Nah, apa yang Ibu Linda rasakan pada saat coaching kasus pertama tadi? Jadi terima kasih Pak Wandi. Jadi refleksi pada percakapan latihan coaching ini yaitu Latihan. tadi diskusi kita dengar Je, bagus Je. Iya, bagus sih. Iya, tadi di kasus pertama kita meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas. Jadi di sini saya sebagai coach jadi Pak Wandi sebagai coach. Di sini juga refleksi yang saya dapatkan selama coaching ini mungkin yang seperti tadi Pak Wandi bilang lebih maksimal ya dibanding latihan kemarin. Sekarang juga saya merasakan lebih terarah Ki dibanding yang kemarin. Tapi memang sangat perlu banyak latihan dan untuk ekspresi juga ekspresi bagaimana mimik muka, mimik wajah kita dan bagaimana cara kita berbicara langsung berhadapan dengan orang yang kita temani bicara juga itu harusnya memang ya bertatapan langsung. Jadi mungkin itu sudah kita dapat tapi sekalipun tidak sempurna ya. Karena jadi itu mungkin yang perlu yang kita lakukan banyak latihan Pak Wandi. Mungkin tidak sampai di sini saja, mungkin di sesi-sesi selanjutnya bukan di modul 2.3 saja. Jadi mungkin kita banyak berlatih untuk sesi latihan coaching ini. Pak Wandi, ini sangat menarik sekali kalau saya, apalagi pakai alur Tirta, Pak Wandi. Iya, hal baru ini bagi saya juga yang Iya. Sangat-sangat menarik karena memiliki alur, ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawab di setiap percakapan itu. Iya. Mungkin saya juga mau beri umpan balik dari kasus 2 tadi, di mana kita sebagai coach, saya sebagai coachee, antara guru dan murid. Yang saya rasakan tadi itu antara murid dan guru itu feel-nya sudah dapat, tapi mungkin saya masih masih kurang melakukan pembawaan sebagai murid karena jujur saya sudah iya agak lain kalau sebaya jadi baru saya jadi murid kembali, jadi agak lain-lain saya rasa. Jadi tadi saya kurang maksimal mungkin sebagai murid. Terus solusi Ibu Linda sebagai coach tadi
bagus sekali dalam menggiring muridnya atau saya untuk mencari solusi sendiri. Jadi Ibu Linda tidak langsung memberi solusi kepada saya, tapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Linda itu menggiring saya untuk menemukan solusi sendiri, menemukan potensi saya sendiri, dan alhamdulillah yang jadi masalah itu terselesaikan. Terima kasih Ibu Linda. Iya. Saya juga Pak Wandi tadi masih merasa sedikit canggung menjadi ibu gurunya sebenarnya. Saya masih canggung, iya, masih maksudnya sedikit enggak fokus karena ya yang kita bilang tadi itu sebaya, Dik. Jadi sedikit canggung nih, enggak terlalu bagaimana, iya. Bukannya siswa langsung dihadapi. Iya. Di modul. Sampai di pukul berapa perekamannya? Setengah jam. Pengisian lembar refleksi. Menyampaikan hasil refleksi 20 menit. Setengah jam. Sampai 15.30. Saan isi lembar refleksi. Yang mana pertanyaannya? Ini setengah jam ini tadi. Tadi itu kita mulai di 14.27. 14.27. Setengah jam nih. Iya. Tambah lagi setengah jam. Ini ada. Oh, tambah lagi setengah jam. Iya, untuk refleksi. Masa tambah setengah jam 60. Oh iya. 60 menit. Ada itu ku kirim lembar refleksi, isi itu karena waktunya itu untuk mengisi lembar refleksi 10 menit. Tapi tadi sudah menyampaikan refleksi 10 menit. Jadi kisi lembar refleksi 10 menit, kemudian refleksi lagi 10 menit sebentar sisa waktu. Jadi dibacakan kembali hasil ini. Iya. Bapak Ibu, kalau sudah refleksi, boleh kembali ke main room. Pak Wandi stop recordingnya dulu, baru ke main room. Oh iya. Siap. Siap, Pak Haji. Belum pekerjaan dulu.